pertama kali saya masuk ke PAI. PAI itu nggak ada apa-apa. Di situ tuh kasnya nggak ada, data anggota nggak ada. Ini perkumpulan, tapi dilaksanakan dengan cara yang, mohon maaf, ugal-ugalan. Yang saya lihat itu, saya pernah memegang uang yang bergepok-gepok gitu kan. Ri, tolong masukin gitu ke ATM. Menuai reaksi dari sejumlah anggota, menurut Pablo Benua, mantan sekjen yang kini duduk sebagai ketua Badan Pengawas, sebagian besar anggota menyesalkan langkah hukum yang ditempuh oleh Sultan Junaidi. Para anggota yang berdiri di belakang PAI pimpinan Ray Utami sebagai pengurus yang sah pun tampil memberi kesaksian terkait sosok Sultan Junaidi yang menurut mereka tidak layak memimpin PAI sebagai organisasi terhormat. Rupanya, para anggota sudah lama merasakan kejanggalan atas sosok Junaidi. Arif misalnya, ia merasa ada yang aneh dengan pengelolaan keuangan organisasi di bawah kepemimpinan Sultan Junaidi. Arif mengaku pernah disuruh membawa segepok uang untuk dimasukkan ke rekening pribadi Sultan Junaidi. Diduga kuat, uang tersebut diperoleh dari biaya sumpah advokat anggota PAI Lampung. Pertama-tama memang saya kurang begitu paham ya, tapi dengan berjalannya waktu sepertinya ada kejanggalan gitu kan dari kepemimpinan organisasi yang dia pimpin itu, terutama masalah keuangan. Masalah keuangan yang saya lihat itu, saya pernah memegang uang yang bergepok-gepok gitu kan. Ri, tolong masukin gitu ke ATM. Ya itu duitnya itu yang pasti dari orang yang daftar untuk jadi advokat. Dari situ. Dari sumpah advokat, betul. Waktu itu nggak ada yang namanya ada uang kas di dalam berapa atau nggak ada laporan keuangan, nggak ada seperti itu. Arif merupakan salah satu anggota PAI yang memiliki kedekatan emosional dengan Sultan Junaidi. Awal masuk organisasi, ia sempat bekerja dengan Junaidi di Cianjur. Bermodal mobil yang baru ia kredit, Arif pun hijrah dari Tangerang ke Cianjur. Tapi apa yang dialaminya selama sekitar 4 bulan sungguh di luar dugaan. Alih-alih menimba ilmu dari sang senior, ia justru diperlakukan seperti supir pribadi. Untuk itu di bulan pertama saya kan dari Tangerang bawa mobil gitu kan, kebetulan mobilnya itu masih kredit kan, masih nyicil. Nah waktu itu ya saya dijadikan sopir gitu kan untuk acara pelantikan kayak ke mana tuh, ke Lampung, ke Bandung, kayak begitu. Kalau menurut saya sih kayak, soalnya ya kalau misalkan kalau memang saya sebagai sopir pribadi mungkin saya digaji ya. Ini kan enggak ada, saya nggak kalaupun misalkan saya butuh duit itu minjem sama dia itu, seperti itu, nggak dapat sepeser pun, nggak dapat. Saya nggak dapat apa-apa. Yang ada mobil saya dipegang sama dia dengan catatan, bukan dengan catatan, dengan dia bilang gitu kan. Pertama itu mobil dia bilang mau dijadikan sebagai mobil operasional. Oke lah, yang penting cicilannya itu dibayarkan. Kemudian
ada lagi dia bilang mau dipakai buat mertuanya seperti itu. Cicilan itu dibayar? Enggak, sama sekali nggak dibayarkan. Ya mungkin dalam 1 bulan pertama lah. Kemudian habis itu kan dijanjiin untuk dibangunkan kantor, mau disewakan ruko. Nah, cuman si penyewaan ruko tersebut ternyata nggak terrealisasi gitu kan, nggak terrealisasi. Dan akhirnya saya itu dibawa ke Karawang. Di Karawang itu ternyata ada satu rumah kosong yang ada di situ, itu ada namanya kantor ya, rumah ya, tapi dibikin kantor, namanya Advokat News. Nah, di situ saya diangkat sebagai wakil direksi dari Advokat News, seperti itu. Kesaksian serupa juga datang dari Budi, anggota PAI asal Lampung, yang meminta bantuan untuk belajar sambil bekerja di kantor Sultan Junaidi. Tapi seperti yang dialami Arif, Budi juga mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai. Selama 1 tahun bekerja, ia hanya diberi uang sebesar 15 juta rupiah. Di saat kepepet gak ada uang ini, kadang ini kan telepon teman anggota sana sini ya, minta untuk beli bensin, beli rokok gitu. Teruslah ada hal yang bikin saya sedih kan, di saat saya di Aceh, bapak saya dapat kabar bapak saya meninggal. Saya BA beliau, cuma jawabnya terus gimana. Saya jadi bingung, itu posisi emang jauh lah. Saya minta duit, bilangnya belum ada uang, ini cuma ongkos balik. Saya juga bingung posisinya, gimana ya. Pengen saya kan untuk ngirim uang lah untuk biaya pemakaman, walaupun saya tidak bisa balik. Itu aja yang teringat di hati saya sih itu. Ya, kerugian kalau waktu ini untuk belajar aja, mengasah ilmu ini kurang. Selama 1 tahun ilmu kurang banget bagi saya. Ilmu, dan saya selama ikut beliau, di saat saya ada gugatan cerai, saya mengajukan banding. Sudah saya ajukan banding, pengen mempertahankan rumah tangga, dan dilarang beliau. Ya udah, saya jadinya cerai juga akhirnya, padahal sudah saya urus itu. Ya mungkin kan karena ekonomi lah, yang pasti kan itu. Karena kan dapat uang kan cuma segitu kan. Saya ngirim juga bingung juga. Biaya anak juga tiap hari kan 50.000 kasarannya. Seperti Arif, Budi juga mengungkap cerita bahwa Junaidi memasukkan uang yang diduga didapat dari anggota ke rekening pribadinya. Kesaksian kedua anggota ini seperti mendapatkan pengukuhan dari Pablo Benua. Pertama kali masuk PAI, Pablo mendapati kas organisasi besar itu kosong. PAI juga tidak memiliki rekening organisasi sebagaimana umumnya organisasi resmi. Jadi pertama kali gua masuk ke PAI itu ya, pertama kali saya masuk ke PAI itu nggak ada apa-apa. Di situ tuh kasnya nggak ada, data anggota nggak ada, uangnya nggak ada, bahkan minus. Kenapa? Karena pada saat saya pertama kali masuk ke PAI, justru sudah banyak orang yang menyerahkan uang PKPA, uang sumpah, tapi belum pernah disumpah dan belum dilakukan PKPA terhadap orang-orang yang menyerahkan uang itu. Sehingga pada saat itu Saudara Junaidi itu meminta bantuan saya punya bukti transfernya, meminta bantuan saya untuk menutupi biaya sumpah yang dilakukan di Bandung gitu.
Jadi benar yang disampaikan oleh teman-teman bahwa memang kas daripada PAI itu nggak ada, bahkan cenderung minus gitu. Itu yang gue lakukan, itu yang saya lakukan. Termasuk juga acara halal bihalal yang dilakukan di Bandung. Acara halal bihalal yang dilakukan di Bandung pada saat itu biaya full dari saya, tidak menggunakan iuran dari siapapun. Ternyata alangkah mengejutkannya, ketika selesai pulang dari acara halal bihalal itu, banyak sekali anggota-anggota yang ada di Bandung gitu, terutama di Jawa Barat begitu ya, itu telah menyerahkan uang iuran untuk dilaksanakan acara halal bihalal. Jadi bayangkan, uang iuran itu sudah diserahkan dari tahun lalu, dari tahun 2024. Yang mana tahun 2024 itu semua anggota, banyak anggota gitu ya, menyerahkan uang untuk halal bihalal. Yang mana halal bihalal itu seharusnya dilakukan di tahun 2024. Cuman tidak dilakukan karena uang sudah diserahkan, tidak dilakukan. Nah, pada tahun 2025 mereka ingin mengadakan lagi halal bihalal. Cuman uangnya sudah kepake, sudah nggak ada. Akhirnya datanglah si Pablo yang bodoh ini gitu ya, menyampaikan, menawarkan, kalau memang anggota mau mengadakan halal bihalal, ayolah kita bangkitkan lagi mereka ini, kita adakan acara halal bihalal. Jadi acara halal bihalal yang di Bandung pada saat itu ya saya yang biayain murni full. Dan mengagetkannya adalah ternyata ada juga sebagian anggota yang menyerahkan uang untuk acara halal bihalal yang 2025 lagi. Jadi tahun 2024 dia sudah nampung uang halal bihalal tapi tidak dilaksanakan. 2025 dia tampung lagi, tapi yang biayain semua saya, murni saya. Itu dari pertama kali menjadi seorang sekjen di PAI, saya pertama kali tanya ke beliau itu gitu, mana rekening PAI gitu ya, rekening perkumpulannya ada nggak? Ternyata nggak ada. Memang dia sampaikan ada, tapi tidak diberikan kepada saya, sehingga saya anggap udahlah nggak ada berarti gitu kan. Tapi saya memang nggak pernah melihat adanya orang-orang yang melakukan transaksi atau transfer gitu ke rekening perkumpulan. Adanya orang mentransfer ke rekening pribadi, yaitu ke rekeningnya Junaidi, kalau enggak ya ke rekeningnya ketua perwakilan, ketua BPW atau badan pengurus wilayah gitu. Mereka inilah yang menerima transferan begitu. Sehingga ya bagi saya ini organisasi sedang tidak baik-baik saja pada saat itu. Maka saya lakukan perbaikan gitu. Saya buat digitalisasi, saya buat sentralisasi di situ. Nah, ketika saya lakukan sentralisasi, saya buat digitalisasi, ternyata ada sebagian pihak yang tidak terima. Yang mana mereka mengatakan kalau sampai ini sentralisasi, maka ini akan menjadi persoalan. Persoalan di mana mungkin akan ada pihak-pihak yang merasa ladangnya hilang begitu. Ketika ladangnya hilang kan akhirnya tidak lagi ada kesempatan untuk mendapatkan uang dengan mudah begitu. Karena poinnya begini, di dalam kita melaksanakan sebuah organisasi, dalam hal ini badan hukum perkumpulan, tidak ada peluang sedikit pun sebenarnya untuk memperkaya diri. Justru kita ketika berorganisasi adalah bagaimana kita mengerahkan buah pikir kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita untuk membesarkan organisasi ini. Bukan justru memanfaatkan organisasi sebagai uang masuk, sebagai penghasilan kita. Kalau mau punya penghasilan sendiri, jangan bikin organisasi, jangan bikin badan hukum perkumpulan, bikin saja PT, perseroan terbatas, atau bikin CV. Kurang lebih 4 bulan bergabung dengan PAI, Pablo merasakan sungguh ironis dan tragisnya nasib PAI selama dinakodai oleh Sultan Junaidi. Karena bergabung dengan niat ingin membesarkan organisasi bersama anggota lainnya, Pablo dan para pengurus mulai membenahi organisasi hingga mulai dikenal luas. Sendiri kala itulah yang justru merusak citra PAI sebagai organisasi yang beranggotakan orang-orang dengan profesi officium nobel atau profesi mulia. Ini perkumpulan, tapi dilaksanakan dengan cara yang, mohon maaf, ugal-ugalan. Nggak ada transparansi di sana. Bahkan yang lebih fatalnya lagi, saya di Lampung ada seorang advokat gitu ya, menyerahkan uang 15 juta gitu
untuk kepentingan membesarkan organisasi, itu masuk ke kantong sendiri. Nggak ada itu masuk ke kas itu. Saya tahu betul itu. Saya tahu betul karena pas penyerahannya itu diberitahu sama orang yang menyerahkan uang itu. Sehingga bagi saya ini akan menjadi persoalan yang besar bagi organisasi. Sebenarnya itu uang nggak seberapa, uang kecil gitu, uang yang bisa dikatakan uang receh lah gitu ya. Akan tetapi bagi saya di dalam transparansi keorganisasian itu sangat penting gitu ya. Harusnya sebagai seorang ketua umum ya tentunya harus mengumumkan itu kepada setiap anggota. Nggak ada yang minta juga kok uang itu. Uang itu juga untuk kepentingan organisasi kok gitu ya. Itu uang kecil kok. Bahkan kalau kurang saya yang nambahin kok. Saya habis ratusan juta di dalam organisasi ini nggak ada persoalan kok. Emang saya happy melakukan itu. Saya melakukan itu memang untuk tujuan yang membesarkan organisasi, bukan untuk memperkaya perorangan begitu. Sebelum ada seorang Pablo Putra Benua bergabung di PAI, tidak ada satupun orang yang tahu PAI itu. Yang tahu PAI ya hanya sebatas komunitas PAI, hanya sebatas di dalam satu ekosistemnya PAI. Di luar dari PAI yang nggak ada yang tahu juga itu PAI itu apa begitu. Sehingga bagi saya gitu ya, apa yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang menurut saya adanya dugaan penyimpangan di dalam mengelola sebuah roda organisasi. Karena ya kita bisa lihat aja gitu, uang yang sekian banyak yang sudah harusnya dikumpulkan, Pradi aja sampai udah punya tower begitu ya. PAI punya apa? Kantor pindah-pindah nggak jelas gitu kan. Kantor pindah-pindah nggak jelas sampai akhirnya ada saya, baru akhirnya kantor tuh ditetapkan di Tebet di Jakarta. Kan begitu. Lalu tidak pernah ada website yang menerangkan apa sih kegiatan daripada PAI. Sosmednya juga tidak berjalan dengan baik. Kegiatannya apa nggak ada yang tahu. Nggak berikan informasi yang benar-benar transparan. Tidak ada memberikan satu keterangan yang memang benar-benar mencerminkan sebuah organisasi berjalan dengan baik sebagaimana mestinya begitu. Saya selama 2 bulan di PAI, saya udah nanganin 4 perkara. Di dalam 2 bulan begitu, udah nanganin 4 perkara, 1 sudah beres begitu. Dia ini ya memang fokusnya hanya menurut saya hanya di mengelola organisasi. Dia hanya berdiam diri memanfaatkan organisasi ini yang mana diduga untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kantong semata. Itu dugaan saya. Karena kenapa? Saya tanya kan ke beberapa anggota, dia pernah kerja apa sih? Dia pernah nanganin perkara apa sih? Saya belum melihat ada satu perkara signifikan yang ditangani dia. Dan saya belum pernah melihat satu perkara yang benar-benar dia jalankan dengan tekun dan berhasil begitu. Itu yang sebenarnya menjadi satu pertanyaan besar sama saya gitu. Maksudnya benar nggak sih dia adalah seorang advokat? Karena ada hal yang meragukan saya dari gelar yang dia punya begitu. Dia punya satu gelar doktoral di depan, DR begitu ya. Saya melakukan pengecekan terhadap gelar doktoral yang dia punya gitu ya, gelar akademik doktoral yang dia punya. Saya belum tahu apakah dia pernah melaksanakan satu satu proses pendidikan doktoral itu S3 itu gitu ya. Kalaupun ada, jurnalnya mana? Kita kan harus tahu sebagai anggota-anggota ini kan. Karena ketua umum itu adalah bukan hanya sebatas pemimpin tertinggi di dalam sebuah organisasi, tetapi ketua umum itu adalah seorang yang menjadi simbol daripada organisasi. Yang mana seseorang itu harus mencerminkan marwah dan martabat daripada organisasi. Kan itu kan poinnya. Nah, saya belum pernah melihat bahwa seorang Junaidi ada sebuah jurnal yang memang mencerminkan dia layak untuk diberikan gelar doktoral. Sama sekali saya belum pernah melihat, nggak tahu ya ada di mana kan. Cuman saya menemukan sebuah artikel, di mana artikel itu agak menarik untuk dibaca oleh teman-teman. Di mana artikel itu Junaidi mendapatkan gelar doktor dari sebuah universitas katanya, dengan singkatan UIPM atau UIPM kalau bahasa Indonesianya begitu. Lalu saya melakukan penelusuran terhadap universitas tersebut. Ternyata universitas tersebut, setelah saya lakukan pengecekan yang mendalam, universitas tersebut ternyata merupakan satu entitas yang katanya dahulu pernah memberikan Raffi Ahmad gelar doktor, begitu ya. Lalu saya melakukan pengecekan terhadap
legalitas daripada UIPM ini gitu. Ternyata di Dikti itu tidak terdaftar, tidak tidak terdaftar di Kopertais begitu. Tidak terdaftar di Kopertis begitu ya, tidak terdaftar, lalu tidak terdaftar juga di Dikti menjadi salah satu universitas gitu. Sehingga saya juga melakukan pengecekan. Katanya kan UIPM ini adanya di Thailand begitu. Saya juga melakukan penelusuran. Ternyata banyak juga orang-orang yang sudah mereview UIPM ini di Thailand. Dan ternyata di Thailand itu bukan universitas, itu adalah sebuah bentuk komunitas yang mengaku sebagai komunitas yang berada di bawah naungan PBB katanya, begitu ya. Tanpa berniat mendiskreditkan Sultan Junaidi yang pernah makan, tidur, dan bangun di rumahnya, Pablo merasa ada tabiat Sultan Junaidi yang membuatnya sempat mengajukan pengunduran diri. Salah satunya adalah kebiasaan Junaidi meminta-minta uang kepada anggota. Padahal, Pablo mengaku kerap memberi dia uang untuk menutupi kebutuhan hidup Junaidi selama kurang lebih 2 bulan tinggal di Jakarta. Pablo pun bingung kemana saja uang yang diberikannya dan juga yang kerap diminta Sultan Junaidi dari para anggota. Saya nggak tahu sebenarnya kemana uang yang dia selama ini mungkin pernah kumpulkan begitu ya. Yang pasti setahu saya uang tidak pernah ada di kas gitu. Jadi tidak pernah ada uang kas, tidak pernah ada peti cash gitu, nggak pernah ada rekening PAI yang mana secara transparan dibuka. Nggak tahu kalau dia simpan sendiri rekening PAI itu ternyata ada tapi dia tidak buka, tidak memberitahu orang. Saya nggak paham soal itu. Yang pasti begini, ada beberapa hal kecurigaan, ada beberapa hal nalar intelijen kita sebagai seorang manusia gitu ya, melihat kemana sih sebenarnya arah daripada penggunaan uang-uang tersebut begitu. Saya menduga keras bahwa uang tersebut diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang mana cenderung kepentingan pribadi tersebut mengacu kepada urusan hiburan. Urusan wanita. Ini adalah kecurigaan saya. Kenapa? Hal itu bisa kita lihat dari keseharian yang memang selama ini dia sering sampaikan ketika bersama dengan teman-teman. Ketika duduk ngobrol, harusnya kita kalau organisasi profesi itu harusnya kita berbicara tentang bagaimana organisasi ke depan, bagaimana kita mengembangkan profesi advokat, kan begitu. Ini enggak, selalu kalau duduk berbicara tentang enggak jauh-jauh, mohon maaf, berbicara tentang wanita, berbicara tentang mohon maaf sekali, hubungan wanita dan pria begitu. Itu selalu disampaikan gitu. Mengacu kepada sesuatu hal yang mohon maaf berbicara tentang begitu. Hal itu justru membuat kami ini para profesi advokat ini menjadi sangat risih, jujur saja. Menjadi sangat tidak mampu untuk diterima nalar kami apa yang dia sampaikan. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa ada beberapa kali kesempatan saya mendampingi beliau di luar kota begitu, termasuk di Bandar Lampung. Saya pernah bersama beliau ke Bandar Lampung. Dia mengajak kami untuk ke suatu tempat hiburan di karaoke begitu ya. Awalnya saya berprasangka baik, saya positif, saya datang ke tempat itu memenuhi undangannya begitu ya. Saya kira kita cuma mau nyanyi-nyanyi begitu. Akan tetapi ujung-ujungnya seorang ketua umum yang harusnya menjadi panutan justru menggait atau meng-hire seorang wanita gitu ya, wanita penghibur di sana, memeluk bermesra-mesraan yang mana wanita tersebut mohon maaf bukan istrinya begitu, dan ditampilkan di depan banyak orang. Sehingga menurut saya hal itu adalah sebuah kejadian yang mungkin sebagian orang menganggap itu adalah hal biasa, tetapi bagi kami di dalam sebuah organisasi itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa. Harusnya seorang ketua umum itu bisa menunjukkan status dia sebagai ketua umum di depan para anggota, di depan jajarannya begitu. Bukan justru melakukan perbuatan-perbuatan yang
dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan merusak nama baik PAI begitu. Ini kan jadi persoalan, dan bukan cuma di Lampung, saya di Palembang juga mengalami hal yang serupa. Saya bahkan pada saat itu di dalam satu ruang hiburan gitu, saya lebih memilih untuk keluar karena saya daripada harus menyimpan itu, melihat kejadian itu lalu akhirnya membuat hati saya tidak enak, lebih baik saya tidak usah lihat, sehingga saya pergi dari ruangan itu begitu. Terus apakah orang seperti itu dapat dikatakan layak untuk menjadi seorang ketua umum? Kan itu kan persoalannya. Pertanyaan apakah sosok Junaidi layak menjadi seorang pemimpin kini menjadi pertanyaan sebagian besar anggota. Celakanya, setelah semua hal buruk yang dilakukannya terungkap, Sultan Junaidi malah melaporkan Pablo Benua, sosok yang selama ini telah berusaha menjaga marwah Sultan Junaidi yang ternyata sudah kelam di mata sebagian besar anggota. Di dalam kita menjalani kehidupan, kalau menurut saya ya, di dalam kita menjalani kehidupan, bersosialisasi kepada orang, satu sih kunci hidup itu. Pertama adalah jangan pernah melupakan kebaikan seseorang. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah sakiti orang yang telah memberi kita makan. Yang ketiga, jangan pernah sakiti orang-orang yang benar-benar baik terhadap kita. Saya nggak mau menjelaskan terlalu panjang lebar bagaimana dengan orang tersebut begitu ya. Karena nggak perlu saya menjelaskan, hampir semua anggota tahu bagaimana kejadiannya. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Tidak ada yang pernah saya tutup-tutupi. Kenapa? Karena dia selalu duduk di posisi ini. Di tempat inilah dia sering duduk bersama saya. Dia sering berbincang-bincang. Dia sering melakukan perbuatan-perbuatan yang saya mungkin terima atau mungkin saya nggak terima dengan keadaan itu. Semua percakapan ada di sini, disaksikan oleh CCTV yang ada di sana. Gitu, ada di sana tuh CCTV-nya. Jadi saya nggak perlu menerangkan terlalu panjang lebar. Yang pasti CCTV itu akan menjadi saksi di mana apapun yang kami bicarakan di sini menjadi satu buah pegangan. Yang saya yakin kalau CCTV itu saya bongkar dan saya sebar, ya saya nggak bisa membayangkan apa yang ada di dalam pikiran anak dan istri daripada orang tersebut. Sehingga saya lebih memikirkan bagaimana nasib keluarganya. Saya memikirkan bagaimana psikologi anaknya nanti di dalam kehidupan si anak menjalani pendidikannya di sekolah dan lain-lain. Apalagi guru, istrinya adalah seorang guru katanya, seorang guru, seorang pegawai negeri begitu ya. Sehingga saya lebih memilih untuk diam, tidak menceritakan hal-hal itu. Sementara itu, Pablo masih tak habis pikir bagaimana seorang lelaki yang pernah diberinya tumpangan dijamu di rumah pribadinya di Sentul dan disanggu berbagai kebutuhannya, kini malah menyeret namanya ke Mabes Polri. Tragisnya lagi, Sultan Junaidi melaporkan Pablo dengan akta yang diduga palsu. Sebaiknya kalau ya salah aja. Kalau terus menyangkal lalu membuat seakan-akan dirinya adalah korban, maka itu justru akan menjadikan hal tersebut sebagai bumerang bagi dirinya. Karena kalau saya buka semua, wah, saya nggak kebayang apa yang akan terjadi terhadap dia gitu. Apa yang terjadi terhadap dia, apa yang terjadi terhadap keluarganya, apa yang terjadi terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya mau tahu sih, sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar dia itu yang kemarin rame-rame datang ke Barreskrim itu siapa sih? Itu orang-orang baru. Itu orang-orang, ya saya juga orang baru, mereka juga orang baru. Tapi orang-orang yang datang itu, apa tahu sebenarnya soal mereka? Saya nggak yakin. Mereka itu adalah orang-orang yang datang ketika melihat PAI sudah besar. Tapi coba lihat orang-orang yang ada pada kami, ada pada barisan kami. Orang-orang yang ada pada barisan kepengurusan kami adalah orang-orang yang memang tahu betul, tahu persis sejak awal PAI berdiri dari tahun 2017. 2017, 2018, 2019 semua ada di sini. Dan mohon maaf, orang-orang yang ada di barisan kami ini adalah orang-orang
yang menangani perkara secara eksis sebagai seorang yang berprofesi advokat. Sementara orang-orang yang ada di sana, saya nggak begitu yakin melihat gaya-gayanya mereka. Saya nggak begitu yakin bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan kelihayannya di dalam menangani sejumlah perkara. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.